Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Sosiologi, dimanapun berada. Dan pastinya pagi hari ini kita akan belajar tentang sosiologi. Dan karena ini pertemuan pertama, jadi saya akan lebih mereview kembali dan membuka ingatan teman-teman kembali sekilas tentang sosiologi. Jadi apa sih sosiologi itu seperti itu ya. Harapannya setelah pertemuan ini teman-teman bisa lebih tertarik ya untuk mendalami ilmu sosiologi seperti itu, dan pastinya ditunggu dari tanggapan, kemudian pertanyaan, dan saran dari teman-teman untuk menghidupkan diskusi pada pembelajaran kali ini. Oke, saya tampilkan bahan ajarnya. Mari kita belajar bersama-sama, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang kelas 12 SMA pastinya sudah tidak asing ya. Ketika kelas 10 teman-teman dijelaskan mengenai sosiologi ya. Apa itu sih sosiologi? Nah, ini ada beberapa definisi dari para ahli tentang sosiologi. Yang pertama, Pitirim Asorokin mendefinisikan sosiologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji hubungan atau pengaruh timbal balik. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Hubungan atau pengaruh timbal balik. Lalu siapa yang berhubungan? Siapa yang ada dalam hubungan tersebut? Yaitu antar fenomena sosial atau antar gejala sosial atau gejala sosial dengan non sosial. Contohnya apa? Di sini contohnya disebutkan seperti bidang ekonomi dengan agama, kemudian gejala sosial dengan gejala biologi atau fisiologi. Contohnya tentang kemiskinan. Banyak ahli itu mendefinisikan dan mengklasifikasikan jenis-jenis kemiskinan. Ada kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan juga ada kemiskinan relatif. Nah, contohnya seperti kemiskinan struktural. Kemiskinan identik dengan permasalahan di bidang ekonomi, ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak juga bidang yang memang berkaitan, ya. Nah, dari kemiskinan tersebut, kemiskinan struktural dikaitkan dengan ilmu politik, ya, dikaitkan dengan aspek politik yang mana kemiskinan struktural itu didefinisikan ataupun diartikan sebagai sebuah kemiskinan, kondisi kemiskinan yang diakibatkan karena kebijakan struktur yang tidak mendukung ya kaum kaum lemah ataupun masyarakat masyarakat kelas bawah seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian definisi yang kedua dari William of Cockburn and Mayer Evenkopf menjelaskan bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan sebagai hasil dari penelitian. Nah, ini yang membedakan ya. Apa itu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan? Ada hasil dari penelitian, sehingga sosiologi itu menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Dan dari hasil penelitian tersebut, fokus dari sosiologi adalah mengkaji mengenai interaksi sosial, ya, hubungan antara individu, hubungan individu dengan kelompok, dan juga hubungan kelompok dengan kelompok. Ya, salah satu hasilnya adalah organisasi sosial. Nah, kemudian sosiolog asal Indonesia, yaitu Sila Sumarjan dan juga Sulaiman Sumardi, menjelaskan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses-proses sosial. Nah, struktur sosial itu apa? Struktur sosial adalah sebuah tingkatan dalam masyarakat, yang mana masyarakat itu setiap individunya memiliki fungsi, peran masing-masing, dan juga posisi masing-masing. Ya, nah dari situ kemudian membentuk sebuah struktur sosial. Ya, contohnya ada orang yang dia itu secara uh, jati dirinya itu dihormati gitu ya, berada di kasat atas karena memang dia keturunan keraton kerajaan. Nah, ada juga orang yang memang memiliki sebuah posisi yang tinggi karena jasa gitu ya, karena jasa ataupun karena dedikasi yang diberikan. Contohnya seperti profesor, kemudian dokter ya, seperti itu. Dan juga proses-proses sosial. Nah, proses-proses sosial itu ini adalah sebuah proses-proses yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berdampak pada aspek sosial. Entah itu seperti perubahan sosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini ada
Jadi ilmu pengetahuan itu ada dua, ilmu alam dan ilmu sosial. Ilmu alam itu seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lain-lainnya, ilmu pasti gitu. Nah, ilmu sosial, ya, ilmu sosial itu ada sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, biasanya ilmu pengetahuan itu ditandai dengan apa? Ini yang membedakan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sudah pasti menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Tetapi kalau ilmu pengetahuan itu beda ya dengan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dia objektif. Jadi tidak memandang uh, siapa, tidak memandang baik buruk ya. Yang paling penting dalam ilmu pengetahuan itu adalah uh, pendalaman dari suatu fenomena sosial yang terjadi. Nah, kalau di karakter sosiologi atau ciri sosiologi kan teman-teman sudah tahu, non etis, tidak memandang baik buruknya. Nah, kemudian empiris. Ilmu pengetahuan itu didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian diteliti, ya, kemudian sehingga menghasilkan sebuah abstraksi yang kemudian memunculkan sebuah teori baru, ya, itu teoritis. Nah, makanya kemudian di dalam penelitian itu dia ada step by stepnya, ada langkah by langkahnya, ya, yaitu metodologis ya. Sehingga ilmu pengetahuan itu harus metodologis dan pastinya ilmu pengetahuan itu selalu memperbarui, ya, selalu uh, apa ya, ada perbaharuan-perbaharuan di setiap waktunya. Nah, itu kumulatif ya, seperti itu ya. Jadi kumulatif itu gabungan dari beberapa teori ataupun kebaruan-kebaruan dari sebuah penelitian. Nah, kemudian apa artinya kita mempelajari sosiologi gitu teman-teman? Fungsinya apa ya? Yang pertama, yang pasti sosiologi itu menekankan pada aspek critical thinking, pada aspek many of point of view ya. Jadi banyak sekali sudut pandang ya. Jadi kita ketika mempelajari sosiologi itu mempelajari berbagai bidang gitu. Suatu fenomena sosial itu tidak bisa kita kaji di dalam satu aspek saja, tapi perlu kita kaitkan dengan aspek-aspek yang lain ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membantu kita juga dalam mengkaji realitas sosial yang ada di masyarakat. Ya. Jadi sosiologi pertama kita observasi apa yang terjadi di masyarakat, kemudian kita teoritisasikan ya, konseptualisasikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu kita dalam memahami kaitannya dengan norma ya, tata aturan, tradisi, budaya ya, nilai dan keyakinan di masyarakat. Jadi karena sosiologi ilmu yang pelajari tentang masyarakat, jadi kita diminta untuk menelusuri sejauh mana pengetahuan kita tentang masyarakat seperti itu ya, tentang masyarakat khususnya dalam terkait dengan hubungan itu sendiri. Kalau masyarakat sendiri budayanya itu kan ada antropologi, nah tapi kalau sosiologi itu lebih menekankan pada aspek kehubungannya. Nah, yang keempat adalah meningkatkan critical thinking kita, rationality kita, dan juga peka terhadap lingkungan. Karena sosiologi itu outcome-nya adalah bagaimana kita peka terhadap lingkungan dan juga bagaimana kita mampu merumuskan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Nah, tujuan pelajar sosiologi ya, pertama adalah kita harus tahu, karena sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan berarti kita harus menguasai konsep-konsep di dalam sosiologi. Nah, kemudian peran sosial masyarakat, jadi setiap masyarakat memiliki fungsi masing-masing yang kemudian saling mengaitkan gitu ya, saling mengkaitkan, atau dalam teorinya namanya integrasi fungsional. Dan ketiga adalah menumbuhkan sikap kesadaran dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini beberapa konsep dasar yang perlu kita ketahui dalam sosiologi, ya, konsep tentang komunitas, struktur sosial, tindakan sosial, integrasi fungsional ya. Jadi bagaimana masyarakat itu serasi gitu ya dengan fungsi-fungsinya seperti sebuah badan itu saling menguatkan. Nah, sosiologi juga mempelajari tentang kebudayaan, perubahan sosial ya, perubahan sosial banyak sekali arasnya gitu ya. Kemudian konflik juga pastinya. Nah, ini tidak terlepas dari kajian sosiologi. Nah, ini tokoh-tokoh pengembang sosiologi, Auguste Comte, ya, teori positivisme yang terkenal, dan Karl Marx. Nah, ini Karl Marx ini teori konflik biasanya yang terkenal, yang mana ada sebuah ketidaksetaraan antara kelas menengah dan kelas bawah. Kemudian Herbert Spencer, yang terkenal dengan teori evolusi sosialnya, gitu ya. Emil Durkheim terkenal dengan fakta sosialnya, ya. Fakta sosial artinya memandang sebuah permasalahan sosial itu harus
ilmiah gitu ya. Dan Max Weber ini terkenal dengan tindakan sosialnya. Dan George Simmel ini juga terkenal dengan teori interaksi sosialnya, itu yang menjadi teori dasar dalam sosiologi gitu ya. Nah, dari pelajaran yang kita gunakan banyak sekali yang membaca, menulis, berdiskusi, berdebat, menonton, bermain drama, dan lain-lain. Dan teman-teman yang mendalami SBMPTN nanti akan kebanyakan kita buat kuis gitu ya, kuis dan pendalaman pastinya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sobat sosiologi.